Sahabat saya, Ongki Hoyanto, menuliskan di dalam bukunya Public Speaking Mastery tentang bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan. Nah, menjawab pertanyaan adalah skill yang penting untuk kita kuasai ketika kita sedang tampil berbicara di hadapan banyak orang. Menjawab pertanyaan adalah sesuatu yang bagi sebagian orang ketika dia tidak menguasai caranya, ini menjadi sebuah momok untuk dilakukan. Seorang teman pernah curhat ceritanya. Dia tidak mau untuk mewakili perusahaan memberikan presentasi. Kenapa? Karena bukan presentasinya yang membuat dia khawatir. Akan tetapi ketika setelah presentasi dan kemudian ada sesi tanya jawab, itulah yang membuat dia khawatir dan cemas. Lalu apa tips dari Ongki Hoyanto bagi kita ketika kita ingin menjawab pertanyaan seseorang? Nah, anggap saja seperti ini. Setelah Anda berbicara dan kemudian moderator membuka kesempatan untuk bertanya, dan kemudian ada yang bertanya, maka apa yang butuh Anda lakukan? Yang pertama adalah pastikan Anda minta orang tersebut untuk menyebutkan namanya. Jadi, misalnya seperti ini ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, silakan ada yang mau bertanya. Nah, kemudian berdirilah seseorang sambil mengajukan tangan. Nah, setelah dia mengajukan diri untuk bertanya, maka sampaikan. Baik, Pak, silakan sebutkan nama terlebih dahulu, juga asalnya dari mana. Semisal ini adalah satu forum di mana dihadiri oleh orang dari berbagai kalangan. Nah, meminta orang untuk menyebutkan namanya ini memberikan sebuah kesempatan kepada dirinya untuk bisa diberikan apresiasi oleh sekitar. Artinya apa? Jadi orang ini bisa kemudian memperjelas siapa dirinya, kemudian dia berasal dari mana, dan ini juga akan sangat membantu kita tentunya ketika menjawab. Kita bisa kemudian menjawab pertanyaan itu sambil menyebutkan nama orang itu, dan ketika kita menyebutkan nama orang itu, maka ini akan menambah perasaan nyaman buat dia dengan satu pemikiran bahwa oh berarti kita memperhatikan apa yang dia tanyakan dan kita membalas apa yang dia tanyakan dengan baik, seperti itu. Nah, di sisi lain sebenarnya ketika kita meminta orang untuk menyebutkan namanya ketika dia bertanya, sebenarnya ini juga akan sangat membantu bagi kita mengantisipasi orang-orang ataupun pihak-pihak yang secara mungkin sengaja ingin bagaimana bertanya namun dengan tujuan yang jelek. Misalnya untuk mengetes ataupun untuk sengaja membuat kerusuhan ataupun misalnya untuk mendebat dengan cara yang tidak baik. Nah, ketika dia menyebutkan namanya, setidaknya itu memberikan sebuah kondisi pada dirinya bahwa kalaulah kemudian ada hal yang tidak baik yang dia lakukan, yang dilakukannya di dalam forum kita, maka orang tahu siapa dia, orang tahu namanya siapa, orang tahu dia berasal dari mana. Seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kemudian dia bertanya, maka giliran Anda untuk menjawab. Nah, sebelum menjawab, apa yang butuh kita pastikan? Nah, sebelum menjawab apa yang ditanyakan, pastikan kita mengulangi pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi, misalnya Pak Anton bertanya, Pak Ronald, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan klien untuk membeli produk kita? Sementara produk ini adalah masih baru dan belum ada testernya. Nah, jadi ketika pertanyaan itu muncul, maka kemudian kita jawab, tapi dengan kita mengulangi dulu pertanyaannya. Baik, Pak Anton, mohon dikoreksi apakah benar. Yang Pak Anton tanyakan adalah seperti ini. Bagaimana cara kita meyakinkan klien untuk membeli produk kita
di mana produk tersebut masih baru dan belum ada testernya. Nah, jadi menanyakan kembali ini bertujuan untuk memastikan bahwa kita paham apa yang ditanyakan dan kemudian saat kita kemudian menanyakannya menanyakan kembali pertanyaan itu juga sebenarnya adalah bertujuan agar audiens juga lebih memahami pertanyaannya. Nah, tidak bisa kita pungkiri, seringkali misalnya kita ditanya oleh seseorang, oleh audiens, oleh pendengar, namun pertanyaannya bisa jadi sangat panjang sehingga butuh untuk kita rangkum dan kita pastikan bahwa inti pertanyaannya adalah apa yang kita sampaikan. Ya, jadi ada orang yang ketika dia bertanya itu penuh dengan penjelasan panjang lebar dan kemudian seringkali tidak tajam yang dimaksudkan untuk ditanyakan apa. Nah, dengan menanyakan kembali itu membantu kita untuk memastikan bahwa kita bisa memberikan jawaban yang tepat buat orang tersebut. Dan saat menjawab, hal yang penting juga untuk dilakukan adalah kita butuh menyentuh egonya. Artinya apa? Kita butuh menyentuh ego si penanya dengan mengapresiasi, menyampaikan bahwa wah luar biasa Pak Anton, ini adalah pertanyaan yang sangat baik dan saya akan jawab atau izinkan saya menjawabnya. Seperti itu ya. Jadi itu 3 tips bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari bukunya Bro Ongki Hoyanto, Public Speaking Mastery. Saya sangat rekomendasikan buat Anda untuk cari dan beli buku itu karena ada banyak teknik tentang public speaking yang bisa Anda praktekkan di situ. Dan teknik bagaimana menjawab pertanyaan ini juga adalah hal yang saya gunakan ketika saya membawakan presentasi, pelatihan, atau dalam konteks apapun. Yang pertama yaitu adalah pastikan Anda minta untuk si penanya untuk menyebutkan namanya, tanyakan namanya, kemudian ulangi pertanyaannya, dan ketiga, sentuh ego si penanya dengan memberikan apresiasi pada pertanyaannya. Oke, itu video kita pada hari ini. Pastikan Anda subscribe dan berikan komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan. Juga akan ada video-video lainnya yang akan membantu Anda untuk terus bisa memberikan improvement di dalam diri. Untuk itu, pastikan klik loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Saya Ronald Dagalung, salam sukses selalu.